Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perkenalkan, nama saya Seza. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang soal di mata kuliah di UTS, mata kuliah pengembangan sistem informasi. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Jawabannya adalah kalau karakteristik menjelaskan soal sifat pada sistem informasi seperti input, output, pengeluaran atau pemasukan, komponen, penghubung, dan lain-lain. Sedangkan kalau klasifikasi itu dia adalah bentuk kesatuan atau suatu hubungan dari komponen-komponen tadi. Yang nomor 2, siapa yang termasuk tim pengembang, apa saja tugasnya? Jawab, tim pengembang itu ada kayak sistem analis, ada kayak auditor, ada tester, dan lain-lain. Fungsi mereka adalah mengembangkan suatu sistem yang terdapat pada suatu perusahaan dan semacamnya. Nomor 3, jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC. Berikan contoh kasusnya. Untuk tahapannya, pertama inisiasi, yaitu inisiatif kemauan untuk membuat inisiasi. Kedua, pengembangan konsepnya dikembangin lagi. Kalau emang udah punya konsepnya nanti dikembangin lagi agar lebih baik. Perencanaan. Keempat, analisa kebutuhan, memikirkan kebutuhan yang nantinya mungkin akan dibutuhkan dalam pembuatan tahapan-tahapan itu untuk SDLC nanti. Kelima, desain ini mendesain suatu sistem agar dapat dilihat enak oleh yang melihatnya. Pengembangan, jika emang sudah ada desainnya mungkin bisa dikembangin lagi. Ketujuh, integrasi dan pengujian. Ke-8, implementasi. Berikutnya operasi dan disposisi. Ya, itu adalah tahapan-tahapan dalam SDLC. Contoh kasusnya adalah membuat sebuah web, karena di web itu nanti kita bisa jadi dari inisiasi kemauan kita sendiri. Terus juga ada kayak desainnya, ada analisa kebutuhan apa, mungkin ada pembuatan tombol button, tombol ini, tombol itu, buat form macam-macam. Dan itu muka saya jadikan contoh kasusnya adalah membuat situs web. Ini saya di HP Microsoft Word, PowerPoint-nya. Keempat, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Jawab, faktor kelayakan sistem mengacu tentang kelayakan sebuah sistem yang nantinya akan dipakai. Jadi faktor kelayakan itu adalah faktor-faktor yang membuat sistem itu dapat dipakai, layak atau tidaknya itu nanti dilihat layak atau tidak untuk dipakai oleh orang banyak. Kalau dari faktor strategik sistem itu, kalau dari faktor strategik sistem adalah dukungan terhadap sistem informasi komputer yang digunakan pada tingkat organisasi yang mengubah tujuan operasional. Jadi faktor strategik itu dia melakukan dukungan terhadap sistem informasi yang digunakan pada organisasi yang dapat mengubah tujuan operasional. Yang kelima, yang terakhir, jelaskan tahapan analisis sistem. Pertama itu ada identifikasi, merupakan mengidentifikasi masalah. Kedua ada understand, merupakan memahami kerja dan sistem yang ada atau yang akan dikerjakan nanti, atau yang akan dikerjakan. Ketiga, analis, yaitu merupakan analisa sistemnya dianalisa dulu, baiknya mungkin seperti apa, mungkin baiknya seperti apa. Report merupakan membuat laporan hasil analis. Jadi dibuat juga laporan analisnya nanti bisa melakukan laporan hasil. Yang keempat, report merupakan membuat laporan hasil
analis. Jadi laporan hasil analis juga dibutuhkan dalam tahapan analisis sistem. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.